Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Teguh Firmansyah di program Republikanus Story. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sedang panas ya, isu yang sangat menarik soal terorisme pasca terjadi pengeboman di Makassar. Nah, insiden ini cukup ya boleh dibilang sangat mengagetkan karena tiada angin, tiada hujan, tahu-tahu kemudian ada pengeboman kembali yang sebetulnya sudah cukup lama tidak terjadi. Pada kesempatan kali ini kita sudah hadir seorang narasumber, seorang pembicara, seorang pengamat terorisme yang sudah cukup berpengalaman dan mengetahui banyak tentang seluk-beluk terorisme. Assalamualaikum Pak Al-Haidar. Ya, Waalaikumsalam. Wah, Bagaimana kabarnya Pak? Teguh. Alhamdulillah sehat, Mas. Kemarin kabarnya bertemu dengan Abu Tolut. Ya, Abu Talib membahas banyak Isu terbaru. sejarah-sejarah beliau di masa Afghanistan, di Malaysia, di mana-mana ya. Bahas juga masalah isu ini yang terakhir Pak. Ya, membahas juga masalah isu bom Makassar yang iya. Beliau itu bukan jihad ya. Baik, saya mungkin akan bertanya dulu untuk awalnya. Ini kita tiada angin, tiada hujan. Ibaratnya kondisi di sangat cukup mengagetkan sekali ya. Sementara kita tahu di kondisi sebetulnya di Timur Tengah sendiri gejolak politiknya sudah sedikit mereda ya. Di Suriah sudah mulai ini, ISIS juga sudah mulai tiada, sudah banyak diberantas di negara-negara di Timur Tengah. Tapi kemudian kenapa ada suatu gerakan-gerakan kembali yang terjadi di Indonesia, dan itu cukup mengagetkan sekali ya, tiada angin, tiada hujan. Nah, boleh dibilang siapa sebenarnya orang yang melakukan pengeboman ini, Pak Al-Haidar? Ya, ini adalah Ibrahim Ibnu ya, Dwi istrinya, dan dia adalah seorang pengidap kristofobia yang sangat akut, yang sangat serius, yang tergabung di dalam organisasi namanya Jamaah Ansarud Daulah yang memang berideologi Wahabi takfiri. Sebenarnya Wahabinya sendiri nggak ada kebencian terhadap orang-orang non-Muslim, tapi aliran takfirinya ini memang takfirismenya ini memang sangat benci kepada orang-orang non-Muslim, dan bahkan saking takfirinya mereka suka mengkafirkan orang-orang Islam sendiri yang dianggapnya tidak sealiran dengan dia, tidak sekelompok dengan dia, dan boleh dibunuh. Menurut anggapan mereka boleh dibunuh. Jadi kira memang ini adalah keyakinan. Dan berdasarkan keyakinan itulah makanya dia melakukan tindakan-tindakan teror yang kemudian banyak korbankan banyak orang sipil yang tidak berdosa, yang harusnya menjadi warga negara yang baik, yang dilindungi oleh negara. Tapi negara juga tidak mampu kelihatannya melindungi mereka. Tapi ya ini kan sudah cukup lama sekali, Pak ya. Artinya jaringan ini masih cukup hidup berarti Pak ya, dalam melakukan proses rekrutmen dan kemudian melakukan ideologisasi terhadap ibaratnya pengantin ya bagi mereka yang akan melakukan serangan seperti itu, Pak. Ya, benar sekali. Organisasi atau jaringan JAD ini masih sangat hidup sekali ya. Di Indonesia perwakilan ISIS itu ada JAD, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Tauhid, kemudian juga ada Jamaah Ansarud Khilafah, kemudian ada juga MIT di Indonesia Timur, kemudian juga ada JAK Masrib, Masrik, ya. Kemudian ada juga beberapa yang lain ya, kelompok-kelompok itu, dan itu adalah kelompok-kelompok yang memang sangat aktif dan terobsesi untuk menghadirkan daulah khilafah di Indonesia, berusaha menolak gerakan-gerakan radikal yang pernah ada di Indonesia,
seperti gerakan Khilafatul Muslimin ataupun HTI, FPI, bahkan mereka sangat benci sama FPI. Tapi FPI dikait-kaitan kemarin itu, Pak. Itulah karena pemerintah kita itu sebagaimana dikatakan oleh Sidney John, memang pemerintah ruwaibidah, pemerintah yang tidak profesional, tidak punya manajemen, tidak punya pengetahuan yang sedang dihadapinya, yang kelompok JAD yang memang sangat benci kepada kelompok-kelompok FPI, HTI, ya. Gitu. Tapi kalau dari sisi jaringan mereka masih punya hubungan dengan gerakan-gerakan luar, Pak. Oh iya, mereka adalah berada di bawah regional command Filipina Selatan, Abu Sayyaf. Tapi mereka lebih militan ketimbang Abu Sayyaf. Karena kelompok JAD, terutama JAD Makassar, bahwa Amin Basu ataupun Andi Basu, dia yang mengajarkan kepada orang Abu Sayyaf, orang Filipina, agar tahu bagaimana menjadi teroris yang baik, menjadi teroris yang brutal, menjadi teroris yang berani melakukan bom bunuh diri keluarga di Katedral Jolo di Sulu, Filipina. Tujuan mereka melakukan itu adalah untuk mendidik Abu Sayyaf, kelompok Abu Sayyaf, agar punya keberanian untuk melakukan tindakan brutal teror tersebut. Jadi hebat orang Indonesia ini, Amin Basu. Itu yang sama juga yang sebelumnya yang keluarga juga, Pak, yang di Surabaya. Ya, ini yang disebut sebagai familial suicide bombing atau familial suicide terrorism. Jadi bom bunuh diri keluarga namanya. Nah, ini konsep dari kita, dari Dedi Rani dan Dr. Dedi, ya, dan saya, kita menamakan konsepnya atau teorinya itu sebagai familial suicide bomb atau familial suicide terrorism. Tapi banyak peneliti-peneliti luar tak mau diterima istilah itu. Salah, ini kan kontestasi atau persaingan, ya. Kalau ada ilmuwan Indonesia yang sedikit agak duluan itu mereka nggak suka. Tapi memang seperti itu. Artinya apa sebetulnya bayangan mereka sehingga mereka mau melakukan suicide, ya keluarga itu, ya? Apa yang di dalam pikiran mereka itu? Ya, di dalam pikiran mereka menafsirkan ayat ku ampusikum wa ahlikum nora. Jadi ayat di Al-Quran yang menyuruh orang untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jadi itu diterjemahkan menjadi familial suicide bombing ataupun pemboman bunuh diri keluarga. Untuk masuk surga itu kan orang harus mati dulu, nggak bisa masuk surga dalam keadaan hidup, kan? Iya, betul. Atau sekedar pingsan pun nggak bisa masuk surga. Memang harus benar-benar mati. Nah, dan cara mereka menerjemahkan mati itu adalah mati dengan cara bom bunuh diri itu. Nah, bagi mereka itu adalah istishhad, bom jihad. Padahal bom jihad beda. Kalau bom jihad itu menyerang dengan menggunakan bom, kemudian membunuh lawan itu lebih banyak, misalnya 100 orang, kemudian 1 orang meninggal, itu sebagai resiko, itu nggak apa-apa. Jadi kehilangan 1 orang, tapi musuh bisa mati 100 orang. Ini kehilangan prajurit 2 orang, nggak ada satupun yang mati. Yang mati. Ini namanya bunuh diri. Dan bunuh diri hukumnya di dalam Islam itu dosa. Kalau lihat dari sisi cara merekrutmen, apa sebenarnya, bagaimana? Ini kan sudah dilakukan oleh polisi dengan berbagai macam operasi intelijen untuk menangkapi gerakan teroris. Tapi ternyata proses rekrutmen itu masih berjalan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para teroris ini sehingga bisa merekrut calon-calon pengantin baru? Yang merekrut itu sebenarnya bukan kelompok teroris yang seperti Andi Basu atau Amin Basu itu, tapi dia ada yang disebut apa yang disebut dalam istilah antropologi itu sebagai violent organic ulama.
violent organic intellectual, violent organic religious intellectual. Jadi ulama kekerasan organik namanya, ulama organik kekerasan lah. Ya. Nah, ulama organik kekerasan inilah yang merekrut keluarga-keluarga itu agar bersedia, suami istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan lucu-lucu untuk menjadi bom, menjadi senjata. Dan itu didoktrin berdasarkan ayat-ayat itu. Kemudian walaupun pimpinan JAD-nya yang pusat, yaitu Aman Abdurrahman, Ustadz Aman Abdurrahman tidak setuju dan menyatakan bahwa bom bunuh diri keluarga itu adalah ajaran yang sesat, kemudian bodoh, dan kemudian tidak yang melakukan itu. Kemudian Aman Abdurrahman ini dianggap kafir, kemudian para pengikutnya yang lain. Dan kemudian ya ada ulama-ulama di bawah Aman Abdurrahman yang ilmunya juga di bawah Aman Abdurrahman, usianya di atas Aman Abdurrahman, dan dianggap lebih senior, dianggap lebih mengetahui, padahal ilmunya lebih tinggi Aman Abdurrahman. Nah, inilah yang kemudian melakukan rekrutmen ulama organik kekerasan inilah. Jadi ada beberapa nama ya, seperti mungkin ini off the record saja, yaitu Ustadz Basri, Ustadz Khalid, Ustadz Ghazali, Ustadz yang lain-lain ya. Nah, ini adalah orang-orang yang melakukan indoktrinasi dan radikalisasi terhadap keluarga-keluarga ini. Dan dia berpindah-pindah dari, misalnya kalau dia tadinya di adanya di Surabaya, maka terjadi bom bunuh diri keluarga di Surabaya tahun 2018, 13 dan 14 Mei. Kemudian pindah dia lagi ke Sumatera Utara di Sibolga. Kemudian terjadi lagi bom bunuh diri keluarga di sana. Kemudian pindah lagi dia ke Jolo. Terjadi lagi bunuh diri di sana. Kemudian pindah ke Samarinda, hampir terjadi bom itu. Kemudian pindah lagi ke Makassar dan terjadi lagi. Jadi ada kaitan yang keras ya antara Jolo dan Makassar dan juga Surabaya, dan tokoh intelektualnya ataupun pelaku intelektualnya itu adalah violent organik ulama atau ulama kekerasan organik. Mereka yang melakukan doktrinisasi itu berarti ya, Pak Haidar. Mereka yang melakukan indoktrinasi. Dalam proses rekrutmen itu calon, apakah mereka memilih calonnya yang kira-kira ini memiliki masalah dalam berkeluarga, atau ya kira-kira memiliki benih amarah yang cukup tinggi, atau seperti apa, Pak Haidar? Ya, dia sebenarnya dalam melakukan pengajian-pengajian itu, dia memang punya pilihan-pilihan ya. Jadi orang-orang tertentu yang dianggap punya masalah, itu kalau masalahnya besar, misalnya pelanggaran hukum ataupun fahisyah, ataupun dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu, itu hanya bisa dihapus dengan jalan pintas, yaitu jihad. Jadi kalau tanpa jihad, mungkin dia beribadah 2000 tahun, belum tentu terhapus satu butir kesalahan atau dosanya. Jadi dia dibutuhkan kurang lebih 3000 tahun atau kurang lebih 4 miliar tahun saja untuk menghapuskan 2 butir atau 3 butir dosanya. Dia punya sekitar 9 butir dosa. Jadi saya tidak bisa membayangkan angka berapa tahun itu. Butuh berapa tahun untuk menghapus dosa itu kalau beribadah seperti biasa. Dan usia manusia hanya 75 tahun untuk bisa hidup di dunia, dan maka butuhkan sebuah mekanisme shortcut. Luar biasa ya. Luar kebiasaan. Ya, itulah yang disebut dengan jihad, istishhad. Gitu. Nah, inilah yang dianggap sebagai mekanisme satu-satunya untuk menghapus seluruh
dosa-dosa dan kemudian langsung masuk surga. Nah, kecuali kalau ada hutang ya, hutang harus bayar hutang dulu. Jadi harus lunasin hutang dulu ya. Kalau kita lihat kemarin itu kan terjadi penangkapan di Tulung Agung, kemudian di Condet, kemudian di Bima NTB juga. Apakah ini satu jaringan yang sama yang dilakukan oleh penangkapan oleh polisi? Ya, jaringan ini untuk sebuah bom itu butuh banyak supporting unit. Sama kira-kira lah dengan dengan peristiwa bom WTC. Unitnya banyak dari berbagai negara. Begitu juga bom Makassar ini butuh supporting unit yang besar. Pendanaan misalnya itu butuh orang-orang dari Condet, dari Bekasi, dari NTB ya. Terus butuh orang berarti dari katakanlah dari Makassar ataupun yang tadinya orang Makassar yang ada di Jolo disuruh pulang dulu sebentar. Oh, dia sudah menikah, ya udah. Walaupun masih bulan madu, nggak apa, sudah menikah, nanti melakukan bom bunuh diri bulan madunya istirahat katanya. Jadi dia butuh nanti dana, dia butuh bahan untuk pembuatan bom, dan itu perlu disupport dari dari Samarinda, dari Balikpapan atau dari Sibolga atau dari Medan begitu. Jadi butuh banyak supporting lah. Kalau dari cara pembuatan bom, ini kan kemarin ketemu dengan Pak Abu Tholed kan salah satu yang cukup ahli ya dalam sebelumnya beliau mantan lah ya dalam. Kalau melihat dari yang dilakukan oleh mereka terorisme saat ini, bagaimana mereka bisa belajar cara pembuatan bom? Apa cukup dari YouTube atau memang ada orang lain di balik itu yang mengajarkan pembuatan bom itu, Pak Haidar? Ya, itu tergantung talenta dan kerapihan dan juga kerajinan ya. Ada orang yang betul-betul memang berbakat di dalam merakit bom, ada yang asal-asalan ya. Dan itu bisa diperoleh dengan buku-buku teks. Kalau para perakit bom di masa Jamaah Islamiyah atau JI itu mereka melakukan pelajaran yang cukup lama melalui buku teks bahasa Inggris, buku teks berbahasa Parsi. Abu Tholed itu bisa bahasa Parsi. Dan dia sedikit-sedikit memahami bahasa Inggris, kemudian juga bahasa Arab buku teksnya. Terus ada juga prakteknya, makanya dia kemudian memiliki banyak murid seperti Imam Samudra ataupun Abbas ataupun siapa-siapa saja yang menjadi murid dia, Wiji Joko Santoso, kemudian Ustadz Zulkarnain, kemudian Azhari, Nurdin, ya. Itu semua dilatih oleh dia waktu dia pulang dari Afghanistan ke Malaysia. Orang yang memang sangat ahli dan dia tidak ingin menghabiskan waktunya juga di bidang persenjataan bom saja. Jadi dia lebih kepada membangun aliansi-aliansi strategis di tingkat internasional. Jadi itu bukan lagi ke organisasi lokal Indonesia atau domestik atau nasional, tapi dia sudah internasional dan pergerakannya ada banyak di berbagai tempat ya, di Turki, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di Pakistan, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, kemudian sampai ke Brunei juga, sampai ke Australia juga, sampai ke Eropa juga, Jerman, Belanda, ke beberapa negara, Turki juga. Itu tempat singgah mereka yang mereka sukai. Jadi, banyak sekali. Dan mereka memiliki aliansi internasional yang sangat kuat ya. JI itu tersebar di berbagai tempat, bahkan ada di Jepang juga, di Korea, di Cina, di Hong Kong ya. Nah, semua basis-basis inilah yang kemudian diambil alih oleh kelompok ISIS. Diambil alih, banyak direkrut oleh kelompok ISIS.
terutama kelompok ISIS ini sebenarnya nggak begitu bermodal, Ya. membangun jaringan dalam waktu yang lama, begitu. Ya. Hanya Ngambil alih ya, take over ya, dibangun oleh jaringan yang orang sudah lain. ada. Oke. Nah, kalau dari cara pembuatan itu mereka berarti belajar dari ini juga, apa namanya, kalau yang sekarang dari ngambil dari YouTube juga. YouTube. Kalau Gitu. polisi kan kemarin bilang banyak dari YouTube. Gimana? Ya, kalau polisi bilang kan kemarin banyak juga terorisme sekarang tuh belajar dari YouTube ya, dan manfaatkan media sosial untuk cara rekrutmen. Ya, kalau dari YouTube itu justru lebih mudah karena kita bisa melihat ini tidak perlu lagi membaca, tidak perlu lagi membayangkan, tapi sudah terlihat di depan begitu bagaimana proses membuat bomnya itu secara lebih gampang, simple dengan bahan yang sederhana. Kalau bahannya nggak ada, nanti bisa kontak teman-teman yang ada di berbagai daerah yang lain untuk bahannya. Supply ya. Supply. Kalau apa yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan pencegahan intelijen sehingga supaya tidak terjadi kasus seperti ini, apakah sudah tepat apa yang dilakukan polisi, operasi intelijen yang dilakukan oleh polisi, Pak Haidar? Ya, kalau operasi intelijennya mereka luar biasa, fasilitasnya, infrastruktur yang mereka miliki luar biasa, dan nggak ada peneliti kayak kita yang kiri dan kere ini kan nggak memiliki alat apapun ya. Kalau kita hanya memiliki metode dan dan fasilitas pun kecil sekali ya. Kalau polisi kan memiliki alat-alat negara yang besar, dia memiliki satelit, dia memiliki superkomputer, dia memiliki cyber unit, kemudian dia memiliki alat sadap, kemudian memiliki jaringan ke telkom macam-macam. Sehingga semua handphone dan media sosial yang dipakai oleh teroris itu sudah terpetakan secara lengkap. Secara lengkap, nggak ada yang nggak terpetakan. Tapi masih ada kejadian-kejadian terulang itu, berarti memang terorismenya itu bisa selangkah lebih maju atau bagaimana, Pak Haidar? Ya, mereka polisi itu selalu always one step behind ya. Dari teroris always one step ahead ya. Iya. Dan ya memang itu adalah biasalah kan sudah terlalu banyak memang teroris Indonesia ini. Menurut Pew Research Center survey itu 10 juta orang Indonesia pendukung ISIS. Itu tahun 2017. Itu dari cara berpikirnya. Tahun 2017 itu ada di 16 provinsi. Ada di 19 provinsi. Jadi cukup banyak sekali, cukup banyak lah. Jadi mana cara menghadapinya ini seharusnya jangan hanya polisi yang terus-menerus diambilin oleh pemerintah. Ini polisi, ya kan? Menangani FPI pun polisi. Sedikit soal FPI tadi mungkin bisa kan kemarin ditemukan beberapa baju polisi FPI, kemudian beberapa yang di Makassar juga dekatkan dengan FPI. Apakah ini ada motif tertentu ataukah memang memang ingin mengarahkan FPI terkait dengan terorisme atau seperti apa, Pak Haidar? Iya, ini ada tendensi pemerintah ingin mengaitkan dengan terorisme. Padahal sudah dibantah itu oleh Sidney Jones menyatakan bahwa FPI itu dibenci oleh kelompok teroris. Kenapa begitu, Pak? Karena FPI itu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dari ayat suci, sementara teroris melaksanakan iskariman aumut syahidan dari ayat suci juga, jihad. Jadi dua-duanya ayat suci, dan mereka menganggap bahwa yang benar kelompok teroris itu menganggap bahwa cara jihad FPI itu salah, sehingga mereka membenci FPI itu. Makanya mereka mendatangi FPI, orang-orang FPI untuk mereka rekrut dan mereka hijabkan ke dalam kelompok. Karena mereka menganggap orang FPI itu sesat, hanya demo-demo saja. Tapi bukannya kalau PPI melakukan, polisi kan mengarahkan bahwa FPI sedang melakukan
kekerasan dan sebagainya. Apakah seperti itu yang memang berbeda dengan kelompok yang terorisme saat ini, Pak Haidar? Enggak lah, kalau FPI itu lembut sekali orangnya. Lihat aja, itu kan seruan-seruannya itu sangat manusiawi, nggak boleh mengganggu orang lagi ibadah di gereja. Waktu 212 aja ada orang yang mau kawin ke katedral itu, ya di jalan supaya orang yang demo itu tidak menghalangi mereka untuk prosesi ritual perkawinan dan sebagainya. Jadi kemudian FPI itu sudah menolak terorisme secara sangat tegas, menolak ajaran Ustadz Basri di Makassar tahun 2015. Kemudian juga dia tidak mau anggota-anggotanya itu ikut baiat kepada ISIS, karena ikut baiat kepada ISIS itu berarti sudah keluar dari FPI. Dan itu kan sudah sangat jelas memperlihatkan di situ. Ini kan negara Indonesia sekarang di bawah Jokowi ini kan negara affective state, kalau dalam istilah antropologi. Negara yang emosional. Apa itu? Ya, kalau dia tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya lagi nggak suka sama HTI, ya semuanya tidak suka dengan HTI. Kalau pemimpinnya lagi nggak suka dengan FPI, semuanya nggak suka dengan FPI. Kan itu pejabat-pejabatnya kalau ditolak oleh ceweknya itu pun langsung bilang, kenapa menolak ceweknya itu? Karena FPI katanya. Bisa aja Pak Haidar. Baik, artinya itu affective state ya. Affective state itu negara yang terbawa emosi. Oke. Mungkin kita masuk di sesi terakhir, Mas Haidar. Nih, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh kepolisian atau dalam hal ini aparat ya untuk mencegah agar tidak berada di belakang oleh kelompok-kelompok teroris ini, Pak Haidar? Ya, minimal yang harus dijalankan oleh pemerintah itu ada 3 hal ya, minimal sekali. Yang pertama adalah melakukan program kontra wacana, counter discourse on terrorism. Yang kedua adalah melakukan program humanisasi, karena banyak teroris itu sudah bukan lagi human. Terus yang ketiga adalah meratifikasi konvensi PBB tahun 2008 tentang List of Designated Terrorist Organization. Jadi harus pemerintah Indonesia harus membuat daftar organisasi teroris. Kalau ingin masukkan FPI, HTI ke situ ya harus pengadilan, harus lewat mahkamah agung. Hantam kromo aja. Yang keempat itu harus menerapkan ilmu hasil penelitian akhir ilmu pengetahuan tentang terorisme. Terorisme itu ada 2 hasilnya. Itu bahwa terorisme tanzim dan terorisme tamkin. Terorisme tanzim itu adalah terorisme yang mobile seperti JAD, JAK, GI, JAT. Itu boleh ditangani oleh polisi dan diterapkan hukum sipil di situ. Tapi kalau terorisme tamkin, terorisme teritorial organik itu harus ditangani oleh tentara karena itu pur. Tamkin itu seperti MIT dan OPM. Di Poso ya, MIT di Poso. Di Poso, ya, Mas? MIT itu di Poso di Sulawesi Tengah dan OPM itu di Papua. Itu juga sama juga terorisme juga ya, Mas teroris Haidar, ya? Juga, tapi ada pejabat Indonesia yang agak dungu sedikit. OPM itu bukan teroris, itu aduh. Profesor padahal dia, tapi ya sudah. Biar kita nggak mengklasifikkan terhadap kelompok tertentu. Baik, Mas Haidar. Mas Haidar, terima kasih banyak ini atas diskusi kita kali ini. Cukup menarik bahwa memang, tapi menurut Mas Haidar, satu pertanyaan lagi Pak, Mas Haidar. Ya. Ancaman itu masih ada tidak? Real, ancaman itu real, ada, dan kita tengah hidup dengan terorisme sekarang karena ketidakmampuan negara dalam menjaga dan menyelamatkan dan memproteksi warga negaranya.
Karena pemerintahan sekarang ini pemerintahan yang ruwaibidah, yang tidak punya manajemen yang efektif dalam menyelamatkan warga negaranya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Haidar. Demikianlah diskusi kita kali ini bersama Pak Haidar Abdurrahman Putih. Beliau ada pengamat terorisme, bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Haidar bahwa ancaman terorisme itu ada real, nyata, dan memang ya suatu saat kalau tidak bisa diantisipasi bisa terjadi terulang kembali kejadian serupa. Demikian diskusi kita kali ini bersama Republika News Story, bersama saya Teguh Firmansyah dan Pak Haidar. Terima kasih Pak Haidar atas diskusinya kali ini. Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga dengan Sobat Republika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.